Bismillah walhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku para jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini berkat nikmat dan karunia Allah jualah kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Munawwarah ini dalam rangka melaksanakan suatu perintah Allah yang sangat-sangat penting, yakni solat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berselawat buat junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, melalui mimbar ini khatib tak bosan-bosannya menyampaikan wasiat takwa kepada kita semua. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Berupaya dan berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga berusaha dan berupaya untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pada momentum Jumat kali ini khatib ingin menyampaikan tentang khutbah berkaitan sebuah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang suka melakukan kezaliman. Maka di dalam Al-Quran itu, hadir berbahagia, ternyata banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang kezaliman, yang tentunya kezaliman ini adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela, yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa iyyakum wadzulma, yaitu takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah kalian dari perbuatan-perbuatan zalim, melakukan kezaliman kepada orang lain. Kemudian kata Rasulullah, fa inna dzulma dzulmatu yaumal qiyamah, maka sesungguhnya orang-orang yang suka berbuat zalim
maka mereka pasti akan mendapatkan kezaliman di hari kiamat. Hadirin kaum muslimin, hadis ini sangat jelas dan sangat tegas bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk melakukan segala bentuk kezaliman di atas muka bumi Allah ini. Karena sejatinya orang-orang yang zalim ini adalah orang yang senantiasa suka mengambil hak-hak orang lain. Orang yang suka mengambil yang bukan menjadi miliknya. Orang yang suka melakukan berbagai macam upaya, tindakan, dan bahkan mampu membayar yang sebenarnya itu bukan menjadi hak miliknya, sehingga berpindah dari orang lain ke tangannya. Maka dia berbahagia. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat menjelaskan dan bahkan mengancam kepada orang-orang yang suka melakukan kezaliman ini, bahwa ada 3 tingkatan kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, zulmul abdi li rabbih. Pertama adalah kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Apa contohnya? Orang-orang yang suka melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kezaliman kepada Allah dengan meninggalkan perintah-perintah Allah, yang suka meremehkan, merendahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang termasuk orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu mengkorupsi, ya, menzalimi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya tentunya adalah orang-orang yang munafik, dan juga orang-orang yang fasik, dan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ingkar. Dan dalam Al-Quran dikatakan wal kafiruna humuz zalimun. Dan sedangkan orang-orang kafir itu adalah orang yang suka melakukan kezaliman. Maka orang-orang yang melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentunya adalah orang yang kelak akan mendapatkan azaban kabira. Kata Allah, ya, wa may yuzlim minkum yuzikhu azaban kabira, kata Allah dalam Al-Quran. Barang siapa di antara kalian yang suka melakukan kezaliman, yuzikhu azaban kabira, kata Allah, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat-sangat besar. Naudzubillah. Kaum muslimin hadirin berbahagia, maka ini tingkatan yang pertama, ya, bahwasanya ada orang yang suka menzalimi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin berbahagia, kezaliman itu zulmul abdi li nafsihi. Orang yang suka zalim terhadap dirinya sendiri, tidak memenuhi daripada hak-hak terhadap dirinya, yang suka nyakitin dirinya sendiri, yang suka merusak dirinya. Ada orang yang mungkin suka, ya, padahal dia Islam nih, mereka yang suka mabuk-mabukan misalnya, yang suka begadang, yang suka nyakitin dirinya, yang suka, ya, mengabaikan hak-hak terhadap dirinya. Maka ini adalah orang yang menzalimi terhadap dirinya. Dan orang yang seperti ini juga dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kita temukan, banyak kita lihat betapa banyaknya di antara kita umat Islam yang suka mengabaikan daripada hak-hak terhadap diri kita sendiri. Dan bahkan ada orang yang suka merusak daripada dirinya, pikirannya, hatinya, seluruh anggota badannya dia rusak, sehingga mereka ini termasuk di antara orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka adalah orang yang suka menzalimi diri sendiri. Tingkatan yang ketiga hadirin berbahagia, zulmul abdi li ghairihi. Itu adalah seseorang yang suka menzalimi sesamanya, mengambil hak orang lain. Itu bukan haknya, tapi dia upayakan bagaimana hak orang lain berpindah kepada dirinya. Itu bukan menjadi hartanya, tapi bagaimana dia berusaha untuk menjadikan harta orang lain menjadi miliknya. Itu bukan pangkatnya, jabatannya, bukan posisinya, bukan menjadi haknya, tetapi bagaimana dia berupaya dan berusaha
melakukan berbagai macam cara agar hak orang lain berpindah ke tangannya. Maka ini adalah kezaliman yang sangat luar biasa, hadirin berbahagia. Kenapa? Karena orang yang seperti inilah yang kelak nanti akan dizalimi di yaumil qiyamah. Karena orang-orang yang dizalimi di dunia ini, mereka itu akan meminta pertanggungjawaban di akhir kelak nanti. Dan bahkan orang-orang yang zalim ini, mereka-mereka yang dizalimi di dunia, hak-haknya tidak diberikan hak-haknya, mereka akan berbondong-bondong, akan datang kepada kita meminta haknya, meminta pertanggungjawabannya atas apa yang kita lakukan kepada hak-hak mereka. Maka berhati-hatilah kaum muslimin berbahagia. Apalagi pada saat ini adalah momen-momen zamannya politik. Hati-hati, jangan sampai kita berupaya dan berusaha melakukan berbagai macam cara untuk mengambil hak-hak orang lain, dan bahkan mau membayar kepada seseorang atau kepada sesuatu lembaga untuk bisa memenangkan diri kita agar kita mendapatkan posisi yang sebenarnya itu adalah bukan merupakan hak kita sendiri. Hadirin kaum muslimin berbahagia, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah, laknat Allah Subhanahu wa taala amatlah besar bagi orang-orang yang suka melakukan kezaliman di atas muka bumi Allah ini. Banyak sekali ayatnya, hadirin berbahagia. Ada lagi mengatakan la yuflihul zalimun, tidak akan beruntung, tidak akan bahagia, tidak akan tentram hidupnya orang-orang yang suka mengambil hak orang lain. Tidak akan pernah bahagia orang yang suka mengambil hak-hak orang lain. Tidak akan pernah bahagia, tentram hidupnya orang yang suka zalimin orang lain. Seseorang yang suka mengambil hak orang lain tidak akan pernah bahagia. Ini firman Allah, hadirin berbahagia. La yuflihul zalimun, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah beruntung orang-orang yang suka menzalimi daripada hak-hak orang lain. Nauzubillah. Hadirin kaum muslimin, terakhir khatib sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu 'adzaban nar allati kuntum biha tukadzibun. Allah taala juga berfirman lagi, hadirin berbahagia, dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim itu, Allah ingatkan kepada orang yang suka melakukan kezaliman itu, kata Allah apa? Dzuqu 'adzaban nar, rasakanlah olehmu azab neraka yang sangat-sangat besar ini, yang dulu kamu sempat mendustai, yang dulu kamu sempat tidak memperhatikan, tidak menghiraukan. Hari ini di yaumil qiyamah, tunggulah besar daripada ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah neraka. Neraka yang pantas yang diberikan kepada orang-orang yang suka menzalimi orang lain. Hadirin kaum muslimin, mari berhati-hati kita. Jangan sampai sikap kita, tindakan kita, omongan kita, ucapan kita, kebijakan yang kita buat justru menzalimi daripada hak-hak orang lain. Ingatlah, hadirin berbahagia, orang yang dizalimi akan datang kepada kita dan mereka akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Menjadi pejabat, menjadi orang kaya, menjadi orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu, mari kita memberikan ilmu kita, memberikan hak-hak kita kepada hak-hak orang lain. Jangan sampai kita menzalimi daripada hak-hak orang lain, yang justru kadangkala kita memanfaatkan. Ada orang yang punya jabatan, ada orang punya kekuasaan, memiliki kebijakan-kebijakan, mereka suka menzalimi daripada hak-hak orang lain, dan terutama hak-hak terhadap rakyat dan bangsanya. Hadir kaum muslimin, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, agar kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan zalim ini. Mari kita bermohon kepada Allah, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Allah taala perintahkan kepada kita, ya Allah, Rabbi najjini, ya Allah, berikanlah kami perlindungan minal qaumiz zalimin, daripada orang-orang yang suka berbuat kezaliman. Demikian saja, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.